Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat DMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, saya sedang mencoba dari jagrak akrilik yang baru saja saya dapatkan sobat. Nah ini kalau kita melihat seperti ini ya, untuk di pusaka yang penempatannya kayak gini, kok kayaknya cocok sekali kalau ditempatkan di lemari pajang. Jadi berada di dalam lemari dan dipajang seperti ini. Nah, ini kayak gini. Ini jadinya tambah bagus dan juga menambah kesan estetika dari pusakanya. Oh ya, mungkin di antara sobat, untuk di cuacanya saat ini kan apa ya, angin dan juga berdebu. Nah, kalau di antara sobat meletakkan pusaka-pusakanya di ruangan terbuka, alangkah baiknya dirutini untuk mengeceknya. Karena apa? Karena sekarang itu kalau apa ya, bisa dikatakan debunya banyak banget sobat. Itulah kenapa kalau di antara sobat ada yang mempunyai etalase ataupun juga menyimpan pusaka-pusakanya di lemari, itu nggak apa-apa, jadi agak aman. Tetapi kalau di belawong ataupun juga di jagrak, maka Anda harus intensif dalam membersihkannya. Nah, oke sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi pusaka saya. Nah, koleksi pusaka saya ini sampai hari ini saya masih belum menemukan kira-kira masuk di dapur apa. Nah, kebetulan sobat, saya mempunyai salah satu buku katalog. Nah, buku katalog ini dia ada sebuah pusaka. Nah, sebuah pusaka dia untuk di ganannya ini ganan Satria. Nah, ini adalah ganan Werkudara atau Bimo. Ini milik dari salah seorang kolektor yang apa ya, yang kaya raya nih nggak salah. Karena ini terbuat dari emas ini sobat. Nah, saya mengangkat ini kembali, tema ini kembali karena beberapa waktu yang lalu salah seorang rekan saya itu punya sobat, jadi punya pusaka yang mana pusaka tersebut hampir mirip dengan milik saya. Jadi di bagian gandeknya dia itu seperti kayak ya ini tadi. Nah, kayak ganan Satria seperti ini, berbentuk seperti kayak orang tapi setengah badan. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pusakanya ini dulu saya incar sudah sangat lama sekali di teman saya Solo, sobat. Nah, mungkin apa ya, bisa dikatakan sudah waktunya menjadi jodoh saya. Akhirnya terus beliau nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa Mas Tony, saya ini saya maafkan ke panjenengan. Nah, setelah dapat yang ini, saya itu waktu itu terus juga merayu kembali sobat. Nah, saya merayu itu miliknya ternyata milik dari bapaknya. Nah, pusakanya adalah dapur Panimbal. Nah, dapur Panimbal Luk 9 dan dia pamornya adalah pamor Kelengan sobat. Nah, di sini. Nah, ini. Ini adalah milik dari bapaknya dan kedua-duanya akhirnya saya dapatkan. Jadi yang ini sama yang itu tadi akhirnya terus saya dapatkan. Nah, coba kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat ini pun juga ada yang kira-kira tahu namanya. Karena dari salah satu teman saya yang juga memiliki mirip kayak gini, tak tanyain juga dianya. Itu kira-kira masuk di dapur apa? Nah, ini ada yang bilang putut, ada yang bilang apa gitu Mas Tony. Saya juga kurang tahu. Yang pasti ini pusakanya memang pusaka bagus. Nah, saya terus wah, kapan-kapan saya mau mereview punya saya lah. Nah, ini adalah pusakanya dan untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya. Jadi saya dapatkan memang seperti ini untuk di warangkanya. Hanya saja sudah saya warangkan. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya, sobat. Baik sobat DMC, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, di sini nanti juga akan saya tunjukkan kepada Anda. Mungkin di antara sobat ada yang belum tahu untuk di pusaka bapaknya. Bapaknya teman saya itu yang akhirnya juga kena gitu. Nanti tak tunjukkan juga untuk di pusaka Panimbalnya. Nah, ini adalah warangkanya. Jadi warangkanya memang seperti ini. Ini seingat saya belum saya serviskan untuk di warangkanya. Jadi ini adalah warangka gawannya yang memang seperti ini. Jadi memang bagus seperti ini memang sobat. Dan pusaka ini sebagai bocoran saja, saya mengincarnya itu sudah sangat lama, berbulan-bulan untuk di pusaka ini. Dan memang sama dia tidak dimaharkan waktu itu. Jangan Mas, ini saya masih suka gitu. Tapi ya terus saya pepet saja. Akhirnya terus alhamdulillah, mungkin dia juga ini ya butuh perputaran dari uangnya untuk dibuat kulakan kembali, akhirnya terus untuk di pusaka yang ini dimaharkan. Nah, kalau Anda melihat sobat, untuk di bagian
gonjonya. Nah, wuwungan gonjonya ini ada kuning-kuningnya. Ini memang untuk di wuwungan gonjonya ada semacam kayak bekas kinatahnya. Mungkin kinatah emas mungkin ya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini sudah saya warangkan ulang. Di teman saya pun juga sebenarnya sudah diwarangi, tetapi karena apa ya, kena minyak ataupun juga apa, akhirnya terus untuk diwarnanya jadinya untuk di ini loh, pamornya akhirnya terus tertutupi. Itulah kenapa terus saya warangkan ulang. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya nih sobat. Ini kalau Anda melihat untuk di bagian gandiknya, nah bagian gandiknya ini seperti ini. Ini kalau di teman saya yang satunya lagi juga punya sobat yang kayak gini gitu loh. Nah, menurut dari beberapa temannya gitu ditanyakan, ada yang bilang dapurnya itu membentuk kayak putut atau apa gitu loh. Nah, ini sama, ini memang seperti ini. Nah, untuk di gonjonya, nah ini memang seperti ini, ada bekas kayak kinatahnya ini. Bahkan ini masih ada kuning-kuningnya. Begitupun juga di bagian wuwungan gonjonya ini sobat. Nah, wuwungan gonjonya pun juga masih apa ya, tertinggal sedikit gitu. Nah, kayak gini nih. Ini sebenarnya pusaka bagus ya. Kalau kita melihat untuk di pamornya, ini kira-kira masuk di pamor apa ya nih? Apakah pamor Melati Rinunce? Kalau menurut Anda ini kira-kira pamornya apa, sobat? Kalau untuk saya kok kayaknya ini lebih mirip ke pamor Melati Rinunce. Jadi untuk di dapurnya saya masih tanda tanya, masih belum tahu kira-kira untuk tepatnya ini masuknya di dapur apa. Kalau di antara sobat ada yang lebih paham mengenai dapur pusaka ini, silahkan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bareng-bareng sobat. Karena saya pun juga masih minim informasi kira-kira ini masuknya di dapur apa. Apakah dapur putut ataukah juga dapur yang lainnya. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini kalau ada yang penasaran seperti apa sih wujud dari pusakanya bapaknya gitu ya. Bapaknya dari teman saya yang mana akhirnya terus nggak apa-apa akhirnya dimaharkan ke saya. Nah, ini adalah warangkanya, warangka Ladrang Sulu. Nah, ini kalau kita melihat seperti ini kayaknya adalah Gandar Iras ini sobat. Dan ini pun juga warangkanya warangka Gawan. Untuk di dapurnya adalah dapur Panimbal. Nah, dapur Panimbal. Dan untuk di pamornya adalah pamor Kelengan ini sobat. Bahkan kalau Anda melihat untuk di tampilan dari besinya atau bilahnya, ini kalau terkena cahaya dia memantulkan seperti kayak memendar seperti itu. Nah, ini rabaannya halus ini sobat. Jadi ini halus, pulen. Nah, ini kalau menurut saya adalah pusaka bagus karena dari bapaknya teman saya itu adalah beliau seorang pemain atau apa bisa dikatakan pemain pusaka yang senior. Jadi sedikit banyak pasti sudah tahu pusaka bagus itu yang seperti apa. Jadi alhamdulillah saya berhasil memahari pusakanya bapaknya dan juga memahari pusakanya teman saya itu. Nah, kedua-duanya akhirnya terus kena. Oke sahabat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula dalam mengenal dunia Tosan Aji. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.